这龙眼就如此明显的摆放此处，老子想你了。啊！Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Supreme Emperor. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang mana kita sudah masuk ke dalam labirin Gua Naga. Ketika Muyun melakukan pemeriksaan, entah kenapa dinding batu itu berubah dari dingin ke arah panas. Ini tentu saja membuat Muyun kebingungan. Secara mengejutkan Muyun berhasil membuka sebuah ruang di dalam dinding tersebut. Di sana, gulungan Yuxian menyadari kalau labirin ini hanyalah sebuah ilusi besar atau lebih tepatnya sebuah formasi besar di antara formasi. Namun Yuxian menjelaskan semua formasi ini yang membuat Muyun menjadi senang karena dia bisa dengan bebas berpergian di dalam ruang labirin. Muyun mulai melakukan aksinya dengan terus berpergian. Hanya saja Muyun ingin memastikan kepada gulungan Yuxian apakah hanya dirinya aja yang bisa melewati tempat itu. Yang ternyata itu benar adanya karena hanya Muyun satu-satunya orang di 3000 dunia kecil yang bisa mengendalikannya. Sin berpindah kepada orang-orang dari keluarga Lin, Jin, dan juga Sin yang mana mereka masih terus melakukan pencarian kepada Muyun. Berhubung mereka bertiga sedang berpisah, jadi Muyun ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk menjahili mereka. Tidak berhenti sampai di situ, Muyun kembali melakukan serangan kepada Xing Ming yang membuatnya kebingungan siapa yang telah menendangnya. Tidak lama kemudian Xing Ming dan juga Lin telah bertemu di ujung jalur labirin. Lin kesal karena menduga kalau Xing Ming tidak melakukan pencarian tapi dia itu malah bermain-main aja. Lin menyarankan agar menunggu pasukannya agar bisa melakukan pencarian lebih cepat. Hanya saja Xing Ming merasa ada yang aneh pada tempat itu. Karena itulah Xing Ming memilih untuk berpisah agar bisa melakukan pencarian lagi. Sayangnya semua rencana mereka telah didengar langsung oleh Muyun. Tentu aja ia tidak akan membiarkan rencana orang-orang ini berhasil dengan mudah. Teriakan pun mulai terdengar di dalam labirin itu. Orang-orang dari keluarga Lin ternyata sudah tiba dan baru menyadari kalau sepertinya ada hantu di dalam labirin. Orang-orang ini pun berusaha untuk melakukan pencarian tapi apa daya mereka tidak menemukan apapun. Sampai pada akhirnya Muyun mulai melakukan penyerangan kepada salah satu dari mereka. Ia pun keluar dari persembunyiannya dan melancarkan serangan kepada orang-orang itu. Hanya dalam sekejap aja Muyun berhasil mengalahkan pemimpin kelompok dari keluarga Lin. Di sana Lin yang menyadari penyerangan telah terjadi kepada kelompoknya. Sayang sekali ketika dia kembali hanya pria ini saja yang tersisa. Ia pun bergegas mendekati Lin untuk memberitahu apa yang telah terjadi. Lin benar-benar sangatlah marah melihat apa yang terjadi kepada orang-orangnya. Dia itu memberitahu kalau semua ini berasal dari keluarga Jin. Dia bisa menjamin hal itu karena pria tadi menggunakan metode keluarga Jin, yaitu cahaya keemasan. Tak hanya itu, pria tadi juga mengatakan kalau keluarga Lin mereka sama sekali tidak layak untuk merebut Muyun dari tangan keluarga Jin. Atau dengan kata lain, keluarga Lin sudah mereka anggap sebagai sampah. Mendengar semua itu membuat Lin marah besar karena Jingming berani-beraninya mengatakan semua itu. Sesaat kemudian Jingming pun tiba karena mendengar suara berisik dari Lin Jiyin. Tanpa pikir panjang ia pun langsung aja melancarkan serangan kepada Jingming karena dia yakin kalau dia pelaku yang menghabisi para bawahannya. Jingming mencoba untuk menenangkannya karena bagaimana bisa ia melakukan penyerangan dalam waktu yang singkat. Lin tetap yakin kalau dialah pelakunya karena salah satu murid keluarga Lin melihat dengan jelas metode keluarga Jin yang dia gunakan dalam menghabisi Penatua Lin dan para bawahannya.
Jadi sudah jelas kalau semua itu berasal dari batu giok emas dan juga tubuh kaca dari keluarga Jin. Selain itu tidak ada lagi yang bisa menghabisi 10 murid keluarga Lin hanya menggunakan pedang aja. Jingming tentu tidak membenarkan tuduhan tersebut karena bagaimanapun Muyun juga bisa menggunakan teknik pedang yang hebat. Perkataan Jingming malah membuat Ling salah paham karena menduga dia sudah meremehkan 10 murid dari keluarga Lin yang telah kalah dari Muyun padahal ranahnya itu masih berada jauh di bawah alam Yuxian. Pada akhirnya mereka berdua pun bersiap-siap untuk saling bertarung satu sama lain. Alhasil pertarungan pun sempat terjadi di antara mereka. 是你说的，找死！看恋战，我岂会怕你？ Akan tetapi itu tidaklah berlangsung lama sebab ada Xinjian bersama pasukannya yang langsung menghentikan pertarungan itu. Karena ia yakin kalau semua ini adalah ulah dari Muyun, seharusnya mereka sadar kalau Muyun sengaja membuat mereka berdua saling bertarung. Dia memberitahu kalau setiap keluarga telah saling terluka yang membuat mereka bisa saling menyerang satu sama lain. Tapi mereka harusnya ingat mengapa ketiga klan mereka bisa mendapatkan pijakan di wilayah barat. Xinjian meminta mereka untuk mengingat semua perjuangan tersebut jika mereka berdua masih bertarung, maka takutnya para tetua akan merasa marah. Alhasil Jinming menurunkan pedangnya karena dia memang sudah malas berdebat dengan Lin Jeying. Setelah urusan mereka dengan Muyun selesai, maka dia akan mencari tahu kebenarannya jika semua itu salah. Maka dia yang akan meminta maaf kepada Jinming. Namun jika semua itu benar, maka dia sendiri akan menghancurkan keluarga Jin. Berhubung mereka semua memiliki pasukan yang cukup banyak, jadi masing-masing dalam mereka akan membentuk satu kelompok untuk bisa melakukan pencarian kepada Muyun. Selama Muyun masih ada di sini, maka takutnya mereka tidak akan bisa bebas melakukan pencarian. Tapi dia mencoba untuk melakukan provokasi, untung saja Jinming menahannya. Dan mereka ini tidak boleh bertindak secara gegabah karena bagaimanapun ini merupakan operasi gabungan dari 3 klan, jadi mereka harus bekerja sama. Tidak ingin membuang waktu lagi, Xinjian meminta mereka untuk mulai melakukan pergerakan aja. Muyun yang sejak tadi menguping pembicaraan mereka memberikan pujian kepada Xinjian karena setidaknya dialah yang sedikit cerdas, namun bukan berarti Muyun menjadi takut. Di sisi lain Xinjian masih tidak percaya kalau Muyun sendiri yang menghabisi keluarga Lin. Mungkin aja pelaku sebenarnya memang adalah Jinming. Tapi dia tidak terlalu memikirkan hal tersebut dan jika kedua pria itu memang ingin bertarung maka akan dirinya biarkan. Masing-masing kelompok masih melakukan pencarian hingga keluarga Jin pun bertemu dengan Muyun dan bergegas untuk mengejarnya. Sepertinya Muyun sengaja memancing orang-orang ini untuk mengikuti dirinya, tapi di sini Jinsing melarang para bawahannya untuk memberikan tanda. Dan tiba-tiba aja ia pun melancarkan serangan kepada orang-orang dari keluarga Lin dan juga Xin. Para bawahannya tentu aja terkejut dengan apa yang tuan mudanya lakukan. Terlihat sama sekali tidak ada penyesalan yang dirasakan oleh Jinsa. Sesaat kemudian mereka pun mulai pergi, hanya saja salah satu dari bawahannya itu tidak tega dengan apa yang tuan muda lakukan. Jika ini sampai diketahui oleh keluarga Xin dan Lin, maka tentu peperangan akan terjadi di antara ketiga keluarga itu. Seketika sebuah serangan langsung aja menusuknya dari arah belakang yang mana ini adalah ulah dari Muyun. Dia merasa kalau kedua orang ini kurang beruntung karena bisa bertemu dengannya. Dia pun menghanguskan pasukan keluarga Jin dan mengambil kertas tanda mereka. Dengan begini maka keluarga Lin dan juga Xin akan tahu kalau sesuatu telah terjadi di sini. Awalnya mereka merasa Muyun telah ditemukan, tapi setelah mereka tiba di sini, Lin Jian dan juga Xin Jian langsung terkejut ketika melihat para pasukan mereka yang telah dihabisi. Melihat luka yang diterima oleh para bawahannya membuat mereka yakin betul kalau ini merupakan pola serangan dari keluarga Jin. Sejak awal Lin Jian yang sudah memberitahu kepada Xin Jian kalau keluarga Jinlah yang menyerang orang-orangnya. Keluarga Jin pasti tidak ingin membagi harta-harta itu kepada mereka. Jadi selama pencarian Muyun mereka dan sengaja menghabisi para murid dari keluarga Lin dan juga Xin. Di sisi lain terlihat kalau Jinsa penasaran mengapa kedua bawahannya belum kunjung kembali. Padahal mereka hanya bergegas melakukan pencarian aja. Alhasil Jinsa pun kembali ke tempat sebelumnya. Ia agak kesal karena Muyun sudah di depan mata mereka, namun mengapa dia hilang begitu aja.
Hingga akhirnya Jinsa pun mulai bertemu dengan kelompok keluarga Lin dan juga Xin. Kedatangan kemari sudah dinantikan oleh Lin Jian dan juga Xin Jian. Langsung aja Xin Jian sudah muak dengan keluarga Jin karena telah berani-beraninya melakukan penyerangan kepada para murid kedua klan. Tidak lama kemudian Jin Ming baru aja tiba dan melihat apa yang terjadi. Namun dia tidak bisa berbuat apapun karena Jinsa langsung aja diserang oleh kedua klan. Sedangkan Muyun sendiri sedang duduk santuy sambil menikmati pertarungan mereka. Terlihat dengan jelas kalau pertarungan sudah tidak bisa dihentikan lagi karena Lin Jianing maupun Xinjia benar-benar kesal dan perbuatan yang telah dilakukan oleh keluarga Jin. Namun bukan menjelaskan kesalahpahaman itu, Jiming malah meminta mereka untuk tidak sombong karena jika sampai Lin Jianing berani menyentuh Jinsa, maka dia yakin kalau keluarga Jin tidak akan pernah memaafkan mereka. Jin Ming seharusnya tidak berkata seperti itu karena dia tidak sadar dengan kondisinya sekarang, apalagi Lin Jianing melampiaskan semua amarah itu kepada Jinsa. Bukannya sadar, Jinsa malah semakin menjadi-jadi. Ia memberikan peringatan kalau sampai orang-orang itu berani menghabisinya. Maka sebagai murid inti dari keluarga Jin tentu ini bukanlah hal yang bagus. Bagi Jinsa, para murid yang telah dirinya habisi tidaklah mampu untuk menggantikan dirinya. Palingan semua itu bisa diganti dengan batu spiritual. Lin Jianing semakin marah dan akan menghabisinya, dan benar aja, hanya dalam satu kali serangan aja Jinsa langsung menutup mata. Jin Ming menjadi sangat marah dan berjanji akan membalaskan perbuatan Lin Jianing. Hanya saja serangan yang Jin Ming lancarkan tersebut berhasil ditahan dengan mudah. Tapi entah kenapa Jin Ming itu tiba-tiba aja menghilang di hadapan mereka dan menyisakan para bawahan saja. Kedua keluarga langsung aja menghabisi para murid-murid itu. Kembali kepada Jin Ming yang benar-benar sangatlah panik setelah melihat semua rekannya tewas. Ia berjanji akan membalas semua perbuatan yang telah mereka lakukan. Ia pun terkejut karena secara tiba-tiba aja Muyun setuju dengan apa yang dirinya katakan. Jin Ming yakin ini adalah ulah dari Muyun. Sekali lagi Muyun membenarkan semua itu. Jin Ming melampiaskan semua ini kepada Muyun. Sayangnya dia tidak sadar kalau sedang berhadapan dengan lawan yang kuat. Muyun tahu jika Jin Ming berada di ranah peribulu tingkat 8, tapi tetap aja ini semua tidak bisa menandingi dirinya. Muyun memintanya untuk tidak muntah darah terus karena nantinya dia malah kehabisan darah. Mendengar dirinya yang diremehkan semakin membuat Jin Ming marah besar. Ia pun akan mengalahkannya apapun yang terjadi. Muyun akan meladeni permintaannya kalau ini juga adalah permintaan terakhir dari si Jin Ming. Jin Ming ternyata hanya modal ngoceh aja, sebab ia pun kembali melarikan diri karena takut akan dihabisi oleh bos Muyun. Tentu aja Muyun tidak akan membiarkannya pergi. Keputusan Jin Ming mungkin bukanlah hal yang baik karena di hadapannya sudah ada Xin Jin yang langsung menghabisinya. Muyun cukup terkejut melihat kondisinya Xin Jin yang kesal sebab Muyunlah orang yang membinasakan 3 keluarga besar saling bermusuhan. Ia berjanji akan membalas perbuatan yang sebelumnya Muyun lakukan. Muyun meminta untuk tidak menyalahkan dirinya sebab yang menghabisi Jin Ming adalah Xin Jin sendiri. Lantas mengapa dia malah ingin membalas dendam kepada dirinya? Dia juga tahu kalau teknik sisik batu bukanlah hal yang biasa. Jadi Muyun saat ini mencoba apakah ini memang sekeras batu. Baru aja ditinju Muyun, tubuh Xin Jin langsung aja terpental, bahkan ia hampir saja kehilangan kesadaran. Lin Jian akhirnya sadar kalau Jin Ming telah tewas, dan lebih mengejutkannya lagi Xin Jin mengaku semua itu adalah ulah dari bos Muyun. Seketika itu secara tiba-tiba aja masuk ke dalam tembok labirin, padahal itu bisa saja menghabisi kedua murid ini. Keduanya tentu terkejut dan mereka bergegas pergi untuk mencari keberadaan dari Muyun, namun semua itu tidaklah semudah yang mereka kira karena Muyun tidak kunjung ditemukan. Mereka tahu kalau Muyun pasti memiliki rencana di luar pemikiran mereka. Akhirnya salah satu dari mereka mengajaknya untuk kembali ke pintu masuk agar bisa mengamati situasinya.
Setelah mereka semua pergi, kita kembali lagi kepada Muyun. Ternyata alasan dia tiba-tiba aja pergi karena merasakan adanya naga langit 7 warna di tempat itu. Sosok naga itu berada jauh di dalam inti labirin dan ini bukanlah hanya sekedar naga langit biasa, sebab dia sebenarnya adalah mata naga yang asli. Muyun tidak menduga hartanya akan jatuh lebih berharga dari pikirannya, namun ia tidak bisa bertindak secara gegabah sebab penghalang ini seharusnya memiliki kemampuan serangan yang dahsyat serta dapat menyembunyikan bentuk tubuh seseorang. Muyun lantas merasakan adanya sebuah jebakan dan benar aja ketika baru melangkahkan kakinya, formasi pembunuh 10 arah pun aktif. Secara tiba-tiba saja Muyun dibawa jatuh ke dasar tempat ini. Muyun tahu kalau formasi pembunuh 10 arah ini akan dibagi menjadi 10 kotak. Jadi hanya ada 10 batu aja yang harus diinjak. Jika dia gagal maka langsung dibawa masuk ke dalam ilusi. Muyun mencoba untuk berpikir siapa yang sebenarnya telah mengatur susunan formasi serumit ini. Ia bertanya kepada Gulungan Jusian mengenai cara untuk mengatasi formasinya. Gulungan Jusian tidak mau memberitahunya karena yang menjadi Raja Peri bukanlah dia melainkan bos Muyun. Muyun terus merayunya agar bisa membantu dirinya. Untung saja Gulungan Jusian ini sangat baik hati. Muyun yang memiliki darah naga hanya perlu menggunakan darahnya aja. Sebenarnya Muyun agak ragu nih karena bisa aja Gulungan Jusian ini yang membalas dendam kepada dirinya. Gulungan Jusian memintanya untuk tidak berpikiran seperti itu karena Muyun hanya mengeluarkan sedikit darah aja. Alhasil Muyun paham dan kini mulai membentuk sebuah formasi. Darah pun dirinya keluarkan untuk membentuk klon-klonnya. Ini dilakukan agar mereka bisa mencari jalan dari formasi pembunuh 10 arahnya. Dalam sekejap aja Muyun akhirnya tahu nih kalau kotak mana aja yang aman untuk dilalui. Tapi sayang sekali masih ada beberapa kotak yang dirinya yakin aman ataukah tidak. Gulungan Jusian meminta Muyun untuk mengandalkan keberuntungannya aja. Jika dia beruntung maka tentu saja akan berhasil dan jika tidak maka Muyun akan berakhir dalam ilusi. Muyun pun mulai melakukan pergerakan dan baru aja langkah pertama. Ia pun langsung dibawa masuk ke dalam sebuah ilusi yang mana dirinya harus berhadapan dengan beberapa orang yang telah mengepung dirinya. Muyun tidak mempermasalahkan semua itu dan akan meladeni mereka semua. Setelah itu dirinya pun memilih kotak kedua yang harus dirinya naiki. Kotak kedua untungnya aman aja. Di saat Muyun yang memilih kotak ketiga, Lin Jian dan juga Xin Jiang pun tiba. Mereka benar-benar kesal karena Muyun ingin kembali mencuri harta karun secara diam-diam. Muyun meminta mereka untuk tidak banyak mengoceh dan jika ingin mengejar dirinya maka mereka harus segera naik. Jadi untuk apa juga mereka harus mengoceh. Xin Jian pun ingin segera naik namun Lin Jian menghentikannya karena dia tahu kalau saat ini Muyun pasti sedang memikirkan beberapa trik. Namun Muyun tidaklah menghiraukannya dan mulai naik ke langkah ketiga. Xin Jian sudah tidak sabar dan takut Muyun akan menjauh dari mereka. Hanya saja pengejaran mereka harus berhenti karena Xin Jian dan juga Lin Jian sudah masuk ke dalam ilusi pembunuh 10 arah. Di luar Muyun hanya meratapi nasib mereka yang secara perlahan terus menerima luka dari ilusi yang telah mereka masuki. Di sana Muyun segera bergerak pergi tapi sebelum itu dia harus berpikir langkah mana yang tepat. Karena jika terus salah langkah maka akan membuat dirinya dalam bahaya. Ilusi yang pertama kali adalah level kelima dan ini sudah sangatlah kuat. Muyun tidak bisa membayangkan nih jika dia melakukan kesalahan lagi maka pasti dirinya akan berhadapan dengan lawan yang lebih kuat lagi. Untuk langkah keempat Muyun masih selamat tapi tidak untuk langkah kelimanya. Karena Muyun kembali lagi dibawa masuk ke dalam sebuah ilusi. Muyun sama sekali tidak takut dan sudah siap untuk mengatasi lawannya kali ini. Seorang pria pun muncul dan bersiap untuk mengalahkannya. Muyun tidaklah peduli dengan kekuatan orang ini karena ia sudah pernah bertemu dan lawan yang lebih kuat. Kini Muyun dan juga pria itu pun saling bertarung satu sama lain dan sesuai dengan dugaan. Kalau lawannya kali ini sangatlah kuat tapi bukan berarti Muyun akan kalah. Karena ia akan terus berjuang untuk menang.
Dan setelah itu, cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.